Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas Kimia 5B. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tentang studi literatur mengenai penerapan adaptasi prototipe knalpot motor berteknologi plasma untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida, yang disusun oleh Ratri Yusena, Sofi Amalia, dan Widya Sari. Di sini saya akan membahas tentang abstrak. Di kota-kota besar, kontribusi gas buangan kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70%. Penggunaan bahan bakar ini pada sektor transportasi, khususnya bensin, akan mengeluarkan senyawa-senyawa seperti karbon dioksida. Emisi karbon dioksida yang berlebihan merupakan penyebab terjadinya gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global, yang berakibat terjadinya perubahan iklim. Oleh karena itu, kita harus mempunyai upaya yang khusus untuk menurunkan emisi karbon dioksida tersebut. Upaya untuk mengurangi emisi karbon dioksida salah satunya dengan menggunakan metode adaptasi prototipe knalpot motor berteknologi plasma untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat, baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan manusia. Kemudian ada penyebab pencemaran udara. Ada faktor alam yang bersumber dari aktivitas alam dan juga faktor manusia yang bersumber dari hasil aktivitas manusia itu sendiri. Pencemaran udara oleh faktor manusia salah satunya adalah emisi kendaraan bermotor yang menyebabkan gas karbon dioksida. Efek toksisitas. Karbon dioksida termasuk ke dalam toksisitas zat anorganik. Kenaikan karbon dioksida juga menimbulkan risiko kesehatan yang serius bagi manusia. Dalam jumlah besar atau konsentrasi tingkat tinggi, hampir semua hal bisa membahayakan tubuh. Sehingga kita perlu penanganan yang khusus untuk mengurangi gas karbon dioksida. Salah satunya dengan menggunakan metode adaptasi prototipe knalpot motor berteknologi plasma untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida. Pada kendaraan bermotor roda 2, peningkatan skala pilot yakni dari prototipe dengan sistem produksi yang masih berada di luar muffler menjadi sistem produksi yang terintegrasi dengan muffler khusus. Muffler kendaraan bermotor menjadi sistem produksi yang dilakukan dengan menggunakan sistem pembangkit yang berasal dari akumulator yang telah diberikan peralatan elektronik dan mampu menaikkan tegangan hingga 14 kV loh. Dan hasil ini telah diuji. Kemampuannya memproduksi gas emisi karbon dioksida dari memvariasi kecepatan sepeda motor dan gigi yang digunakan. Selanjutnya ada metode penulisan. Jenis penelitian yang kita gunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka. Kemudian, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Kemudian, pada metode pengumpulan data yang kita gunakan adalah metode dokumentasi dengan menggali dari berbagai literatur. Pada tahap penelitian, ada pengumpulan data, pengklasifikasian data, analisis data, pengkajian data, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Uji ketahanan pada sumber tegangan masukan penyedia tegangan tinggi.
dilakukan dengan menjalankan penyedia tegangan tinggi pada muffler plasma dengan menggunakan baterai 12 volt 4Ah yang terdapat pada sistem elektrik sepeda motor sebagai sumber masukan. Dari uji yang telah dilakukan, didapat bahwa plasma yang terbentuk masih dalam kondisi baik setelah dipakai selama 3,5 jam dengan tegangan baterai akhir sebesar 6 volt dan arus sebesar 0,5 ampere. Dari grafik yang ada dapat dilihat bahwa kecenderungan arus dan tegangan yang berkurang terhadap waktu yang disebabkan oleh konsumsi energi dari penyedia tegangan tinggi untuk menghasilkan lucutan corona pada muffler plasma. Selanjutnya yaitu uji ketahanan dengan menyalakan seluruh lampu motor. Uji ketahanan dilakukan dengan menjalankan penyedia tegangan tinggi pada muffler plasma akumulator 12 volt 4Ah yang terdapat pada sistem elektrik sepeda motor sebagai sumber tegangan. Masukan pengujian juga dilakukan dengan menghidupkan semua perangkat lampu pada sepeda motor. Hal ini dilakukan untuk mengetahui efek pengisian baterai sepeda motor dan ketahanan baterai. Dari uji yang telah dilakukan, didapatkan bahwa plasma yang terbentuk masih dalam kondisi baik setelah dipakai selama 90 menit dengan tegangan baterai akhir 6 volt dan arus 0,5 ampere. Dari grafik, dapat dilihat kecenderungan arus dan tegangan yang berkurang terhadap waktu yang disebabkan oleh konsumsi energi dari penyedia tegangan tinggi untuk menghasilkan lucutan corona pada muffler plasma. Dari grafik juga dapat disimpulkan bahwa proses pengisian baterai oleh generator pada sepeda motor masih belum cukup jika dibandingkan dengan konsumsi arus pada penyedia tegangan tinggi. Selanjutnya yaitu uji keselamatan. Yang pertama yaitu perlindungan elektronik. Dilakukan dengan memberikan perekat isolator pada tiap sambungan komponen pada rangkaian dan penggunaan kabel tegangan tinggi sehingga tidak terjadi loncatan elektrik pada rangkaian. Yang kedua yaitu perlindungan bagi pengendara. Dilakukan dengan penempatan tegangan tinggi pada bodi sepeda motor tersebut. Sedangkan pengukuran yang dilakukan tidak terjadi loncatan elektrik pada bagian luar dari muffler. Saya akan menjelaskan pemaparan materi selanjutnya yang sebelumnya telah disampaikan oleh Sofi Amalia, yaitu yang selanjutnya adalah reaktor plasma termodifikasi. Reaktor plasma termodifikasi terdiri dari sebuah reaktor plasma yang ditempatkan pada bagian separator di dalam muffler sepeda motor 4 tak 110 cc. Reaktor berkonfigurasi kawat silinder atau wire to cylinder configuration. Konfigurasi ini bertujuan agar didapatkan medan listrik tak seragam. Reaktor plasma terdiri dari anoda yang terbuat dari pipa silinder dan katoda yang terbuat dari kawat berpilin. Kemudian, pereduksian polutan CO2 dan HC. Dalam penelitian ini, mula-mula dilakukan penentuan daerah lucutan plasma corona dengan mencari karakteristik reaktor plasma dengan cara memberikan tegangan secara perlahan pada reaktor plasma dan mencatat kenaikan arus. Dari kedua grafik dapat dilihat bahwa dibutuhkan tenaga yang lebih besar, sekitar 1 kV, untuk menimbulkan plasma corona. Hal ini disebabkan karena kondisi reaktor yang dialiri gas buang akan lebih memiliki konsentrasi molekul CO2, NO, HC yang lebih besar, sehingga ionisasi yang terjadi akan membutuhkan energi yang lebih besar daripada ionisasi pada udara bebas. Apabila tegangan terus dinaikkan, maka akan timbul ARC sehingga nilai tegangan yang terukur pada reaktor menjadi turun dan diikuti dengan naiknya
arus pada reaktor. Hal ini menunjukkan bahwa ARC tersebut merupakan aliran elektron yang mengalir dari daerah di sekitar elektroda positif ke elektroda negatif, sehingga menyerupai hubungan pendek. Dalam kondisi plasma lucutan pijar berantai corona, ionisasi berantai yang terjadi menyebabkan terdisosiasinya gas CO2, CO, dan HC, serta gas-gas lainnya yang terkandung dalam gas buang seperti uap air dan HC menjadi ion-ion, elektron, dan radikal energetik. Perbedaan efisiensi pereduksian yang berbeda dari tiap gas buang kendaraan sepeda motor. Pereduksian terbaik terjadi pada CO2 pada gigi 1, efek foton yang diemisikan dari lucutan corona. Lucutan corona mengemisikan foton dari peristiwa dieksitasi. Dari apa yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pada teknologi pereduksian gas emisi dengan menggunakan plasma terhadap polusi kendaraan bermotor menunjukkan bahwa plasma non-termik dapat mereduksi gas sepeda motor 4 tak 120 cc pada RPM dan gigi tertentu akan menghasilkan efisiensi pereduksian yang berbeda pada tiap gas. Kondisi terbaik gas karbon dioksida sebesar 58%, sehingga dapat mengurangi dampak global warming. Selanjutnya, pengaruh tegangan dan arus terhadap kendaraan bermotor karena tegangan dan arus dibutuhkan untuk menimbulkan plasma corona. Hal ini disebabkan karena kondisi reaktor yang dialiringi buangan akan memiliki konsentrasi molekul yang lebih besar, sehingga ionisasi yang terjadi akan membutuhkan energi yang lebih besar daripada ionisasi pada udara bebas. Dan yang terakhir, pada proses pereduksian gas karbon dioksida dan HC pada gas emisi kendaraan bermotor dilakukan sistem pembangkit plasma berasal dari akumulator 12 volt 4 Ah yang telah diberikan peralatan elektronik dan mampu menaikkan tegangan hingga 14 kV. Reaktor plasma ini menggantikan fungsi separator sehingga memiliki keunggulan dalam mereduksi gas emisi karbon dioksida dan HC, sehingga mengurangi dampak global warming. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.